Ya, pemirsa sempat bersaing di Pilkada DKI Jakarta 2017. Dua mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dan Jarod Saiful Hidayat akan bahu-membahu memenangkan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dan Aulia. Dalam struktur, Sandiaga Uno menjabat Dewan Pembina, sementara Jarod sebagai Dewan Pengarah. Pilkada Kota Medan diramaikan dengan tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam tim pemenangan. Dua mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dan Jarod Saiful Hidayat, akan bahu-membahu memenangkan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, yang berpasangan dengan Aulia Rahman. Dalam struktur tim sukses Bobi Aulia, Sandiaga menjabat Dewan Pembina, sementara Jarod sebagai Dewan Pengarah. Jarod berasal dari PDI Perjuangan, merupakan Ketua DPD Sumatera Utara. Sementara Sandiaga Uno menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina untuk periode baru kepengurusan Partai Gerindra. Di Pilkada Medan, kedua partai besar itu berkoalisi. Keduanya merupakan pemenang pemilu 2019 di Medan dan sama-sama memiliki 10 perwakilan di DPRD Medan. Sementara Bobi merupakan kader PDI Perjuangan yang menyingkirkan Ahyar Nasution dalam perebutan rekomendasi partai. Sedangkan Aulia Rahman merupakan kader Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi 2 DPRD Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Kota Medan masih memverifikasi berkas dua pasangan calon peserta pilkada. Kedua pasangan baru melengkapi sejumlah dokumen karena berkas pencalonan sempat dinyatakan tidak lengkap oleh KPU Medan. KPU Kota Medan masih memeriksa berkas-berkas yang baru dilengkapi dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Tim pemenangan dari kedua kubu baru melengkapi kekurangan berkas pencalonan agar memenuhi syarat, seperti surat cuti Ahyar Nasution sebagai pelaksana tugas wali kota Medan, serta surat pengunduran diri Salman Al-Farisi dan Aulia Rahman dari anggota DPRD Kota Medan. Administrasi kembali. Nah, nanti kita akan plenokan apakah sesuai dengan permintaan yang diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan. Jika sesuai, maka di tanggal 23 nanti akan kita pastikan. Jika misal kita tetapkan sebagai pasangan calon, maka berarti bisa disimpulkan bahwa dokumen perbaikan yang disampaikan serta dokumen-dokumen sebelumnya itu sudah memenuhi syarat. KPU Kota Medan akan mengumumkan kelengkapan berkas dokumen Bapaslon pada 23 September nanti, sebelum ditetapkan sebagai calon dalam Pilkada Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta meminta dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta menyiapkan desain alat peraga kampanye atau APK. Desain alat peraga disiapkan sebelum penetapan pasangan calon. Rapat koordinasi kampanye dan pembatasan dana kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta yang digelar KPU Surakarta Sabtu kemarin dihadiri pasangan independen Bagja Wahyono, FX Suparjo, sedangkan Gibran Teguh hanya dihadiri perwakilannya. KPU Surakarta meminta dua bakal pasangan calon segera menyiapkan desain alat peraga kampanye atau APK sebelum penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Segera kami putuskan untuk ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Surakarta sebelum masa kampanye, karena para pasangan calon dan timnya nanti segera membuat desain kaitannya dengan kampanye, alat peraga kampanye dan bahan kampanye, sehingga pada masa kampanye mereka sudah bisa menggunakan APK dan bahan kampanye untuk media atau sarana berkampanye. Pasangan Bajo mengaku persiapan kampanye sudah 60%, sementara pasangan Gibran Teguh melalui tim pemenangannya akan mengikuti apapun yang direncanakan KPU. Kita sudah persiapkan ya, selalu tiap hari kita rapat, dan nanti ada teknik-teknik yang kita nanti akan bagaimana door-to-door dan sebagainya itu sudah kita siapkan, karena nanti betul-betul nanti kita ini sudah mengarah ke yang lebih
istilahnya sudah semakin dekat ya Pak ya? sangat amat dekat. Untuk penetapan pasangan calon Pilwalkot Surakarta berlangsung pada 23 September 2020. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Selanjutnya, dua bakal paslon Pilwalkot Surakarta terus mempersiapkan strategi dan menjaring suara untuk kampanye yang akan dimulai pada 26 September mendatang. Gibran Rakabuming Raka menemui warga di Pasar Gede Surakarta dan sementara relawan Bajo menggelar konsolidasi di posko kemenangannya. Sejumlah tahapan pemilihan wali kota Surakarta 2020 telah dilalui mulai dari pendaftaran bakal calon ke KPU hingga pemeriksaan kesehatan. Kini dua bakal pasangan calon Pilwalkot Surakarta mempersiapkan diri untuk menggelar kampanye. Seperti para relawan pasangan bakal calon Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Mereka menggelar konsolidasi di posko pemenangan Kerten Laweyan Surakarta. Rapat konsolidasi ini membahas strategi untuk mengamankan suara yang akan diberikan oleh masyarakat 9 Desember mendatang. Berikutnya nanti kita akan hasil dari rekapitulasi persyaratan pencalonan dan itu pun sudah boleh dikatakan 100% karena memang kemarin ada beberapa surat yang belum tapi sudah langsung kita kumpulkan. Artinya nanti tanggal 23 kita mungkin hasilnya sudah bisa kita tahu dan kita akan melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya. Saya kira ini tinggal untuk tahapan koordinasi tentang kampanye saja. Sementara itu, bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mulai belusukan menemui warga. Putra sulung Presiden Jokowi ini menemui warga di Pasar Gede Surakarta, Jawa Tengah. Gibran juga menyerahkan bantuan kursi roda serta tongkat untuk lansia. Warga yang berada di sekitar lokasi menemui Gibran untuk bersuah foto. Tak hanya itu, ia juga menyempatkan potong rambut. Masa kampanye Pilkada serentak akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sejumlah komisioner KPU pusat dan daerah serta puluhan calon kepala daerah terpapar COVID-19. Desakan untuk menunda pilkada pun mengemuka. Ya, dikhawatirkan penyelenggaraan tahapan pilkada akan memunculkan klaster baru COVID-19. Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember mendatang. Namun desakan untuk menunda pilkada mengemuka. Alasan utamanya, kasus positif COVID-19 terus meningkat. Data Satgas Penanganan COVID-19, 60 calon kepala daerah terkonfirmasi positif COVID-19. Bukan hanya peserta, penyelenggara pilkada juga terpapar COVID-19. Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid dan beberapa komisioner di daerah juga terpapar COVID-19. Sejumlah pihak berharap pilkada serentak ditunda. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala berharap pilkada serentak ditunda. Hal senada disampaikan Ketua Komite 1 DPD RI Fahrul Razi. Ya kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Untuk pelaksanaannya itu bisa ditunda sampai dengan tahun 2021. Jadi tidak perlu ada lagi untuk mengulang tahapan itu. Hanya saja ditunda, dipospon ya, atau diberikan jeda waktu selama setahun ke depan sampai tahun 2021 sehingga memberikan waktu kepada kandidat-kandidat lain itu untuk berkampanye secara virtual, berkampanye secara menerapkan sistem protokol kesehatan. Itu akan lebih elegan. Tapi kalau dipaksakan di Desember yang artinya 3 bulan lagi, ini sangat mengkhawatirkan ya. Satgas Penanganan COVID-19 mendata 309 kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak, 45 kabupaten kota masuk dalam risiko tinggi. 152 kabupaten kota masuk risiko sedang dan 72 kabupaten kota masuk risiko rendah. Artinya, nyaris 90% daerah yang menggelar pilkada masuk zona rawan COVID-19. Meski KPU telah mengatur aturan pilkada dengan protokol kesehatan, salah satunya terkait konser saat kampanye yang bisa dihadiri maksimal 50 hingga 100 orang,
namun kekhawatiran tetap muncul. Maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir dalam satu kampanye itu mengikuti Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit menyebutkan orangnya Jadi ada dua alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya Kerumunan membuka peluang penyebaran COVID-19, apalagi jika protokol kesehatan tidak dipatuhi. Di sisi lain, aturan berdiskualifikasi calon kepala daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan pun belum diatur dan baru sebatas wacana pembahasan. Padahal masa kampanye sudah dekat, sementara angka penambahan kasus COVID-19 terus meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan.